Saya mau katakan kepada saudara-saudara, dalam cerita itu dikasihlah bagian daripada anak bungsu. Dijalo matongate. Pergilah dia ke tempat yang tidak disebut di sini. Katakanlah di balik pulau. Dan jelas di sana hidup dia berpoya-poya, bahkan dengan pelacur-pelacur. Dan di sini kita sudah bisa ambil kesimpulan, dia adalah seorang bujang, seorang doli-doli yang belum menikah, belum punya istri, bahkan belum punya anak. Hari demi hari hiduplah dalam kemegahan dan bertabur cahaya-cahaya, kapi-kapi dan sebagainya. Dan tidak dikatakan di sini ada istilah narkoba dan mabuk atau tuak dan anggur dan apa semuanya. Kita bisa bayangkan kalau hidup dalam zaman sekarang ini, pastilah dia mangocok. Ya, pastilah ya. Kalau zaman sekarang ini, mustahil dia tidak menikmati itu. Saya tidak tahu caranya karena saya tidak pernah melakukan itu. Tapi katanya diisap, dicium-cium. Saya tidak katakan lebih jauh di situ. Yang mau saya katakan apa? Coba kita bayangkan sekarang, zaman sekarang ini terjadi. Dia meninggalkan pulau di mana dia tinggal, membawa sebanyak uang, bagiannya sendiri. Tentu dibagi dua, bagian anak. Ya, tidak dikatakan jumlahnya di sini, tetapi dia bisa berpoya-poya. Dikatakan di sini bukan seorang wanita. Ya, kalau dibilang pelacur-pelacur tentu lebih dari dua. Kita bisa bayangkanlah gonta-ganti tiap malam ya. Jadi uang yang diterimanya bukannya berlipat ganda, ya, bukan dibikin kepada rentenir atau dibikin usaha-usaha cepat saji dan sebagainya. Habis batong uang nayate marisuang markado menurun terus, tapi sama Tuhan harus naik ya, si tinjak ya, si tinjak ya, jangan menurun ya, menurun. Gampang kita cerna itu cerita. Mulai habis sadarlah dia. Bapak, aku sudah berdosa Bapak. Udah, ini belum habis. Sudah berdosa aku kepadamu. Bapak tegurnya aku sebetulnya waktu itu. Jangan nakku, jangan. Di sini aja lah kau. Dipajogal rohana teh, dikeraskan hatinya. Aku mau mencapai dulu kehidupan di sana, artis-artis di sana. Bayangkanlah, Medan dan Jakarta pun sudah beda. Apalagi Medan dengan Singapura yang bebas main judi. Malaysia pun bebas main judi. Kita katakanlah Medan dan Singapura atau Kuala Lumpur. Yang di sana ada tempat judi yang sah. Di sini tidak ada. Sengaja itu untuk, ya kita tahulah kenapa pemerintah tidak memberikan sah satu permainan judi pun di Indonesia ini. Tetapi pengambil undang-undang dilarang main judi juga seperti kita. Ya, yang membuat undang-undang sendiri main judi juga. Jadi dang marhasoan dong. Kalau marhasoan kawin itu. Mereka boleh. Si lain. Oh, iyalah. Enggak jauh dari Bali. Bursimolo mama. Oh, Bursimolo mama. Betulan buru APO. Oke, kita relax saja ya. Khotbah ini penuh dengan kekudusan walaupun ada semacam baduk di sini, tapi kita bikin kekudusan ya, jangan disalah mengerti kalau saya menyampaikan stylenya begini. Asal undang kodok gua muat jangan ngantuk. Melihat botakku aja mungkin kalian silau kan? Matanya tidak jadi redup. Makanya ini selalu kalau bisa licin. Jadi saya mau katakan kepada saudara-saudara, Bapak, aku sudah berdosa. Aku sudah menentang apa yang sudah kau katakan itu. Tidak sanggup kau menakku, udah kau pokoknya kasih. Habislah uangnya, melamarlah dia menjadi pegawai penjaga babi. Bukan babi satu ekor. Pinar, namar miak ya. Oh, oke. Tatkala hari demi hari dia masih bisa makan
bagiannya seperti bagian saudara di tempat ini yang dijatah, di situ pun dijatah dia sebagai karyawan nanti. Enggak seperti bapaknya, suka-sukanya makan. Di situ dijatah seperti di sini. Suatu ketika enggak cukuplah dia makan makanan sehari-hari yang dijatah sebagai pegawai. Mau dialang lah, mau dimakan lah nasi babi ini. Dilihat, kenapa kau makan nasi babiku itu? Bagianmu sudah kukasih, sudah kau makan, jangan makan itu. Coba bayangkan, ini kisah yang bisa dicerna, bukan mengada-ngada, walaupun ya hanya cerita. Ini luar biasa cerita ini. Nasi babi tak bisa ku makan. Aku menyesal Tuhan, menyesal Bapak. Nasi babi pun aku dilarang memakannya, aku akan pulang. Mulak nak mau. Aku akan pulang. Walaupun nanti aku akan menjadi sama dengan pegawai daripada bapak. Aku akan pulang. Kesimpulannya kita baca tadi, pulanglah dia kan? Pulanglah dia. Tapi sudah dikatakan sebelum jumpa bapaknya, aku mau seperti pada saat dia mengandung-andung menangis, menyadari aku mau seperti pegawai saja bapak. Berjumpalah tatapan dari jauh, kita bisa bayangkan bapaknya yang mengejar dia. Anakku di sana. Dikejarnya lah anak ini, dirangkulnya. Sebelum bapaknya merangkul dia, jangan bapak, jangan panggil aku anak lagi, panggil aku karyawan. Aku sudah berdosa kepadamu dan berdosa kepada Elok ini. Aku sudah tidak anakmu lagi. Tidak anakku, kau tetap anakku. Dirangkulnya, masa bodoh. Enggak bapak, jangan. Iya. Kita bayangkanlah tegarnya anaknya itu sportif. Dia mengaku sudah bersalah. Aku hanya cukup sebagai karyawanmu. Aku sudah melebihi dari kehidupanku daripada saya sebagai penjaga babi-babi. Tapi apa yang terjadi? Bapaknya mengatakan, aku tetap memanggil engkau anak. Ya, engkau. Ditegurnya, dipanggilnya karyawan-karyawan, mari kalian semua, anakku sudah datang. Yang tadinya kuanggap hilang dan mati, sekarang dia sudah jumpa dan hidup. Potong lembu tambung, kasih pakaian yang gilang gemilang, sepatunya, topinya, pakai pakaian kerajaan. Tatkala mereka bersuka cita beria-ria, datanglah anak sulung. Apa ini yang terjadi? Apa ini? Rame-rame seperti ini. Bukankah engkau tidak tahu bahwa si bungsu sudah pulang? Sudah pulang dia, adikmu itu. Maka itu kami disuruh memotong lembu tambun untuk kita makan bersorak-sorak di sini, bergembira. Berepet-repet mana teh? Apa-apaan ini? Hah? Dia sudah berpoya-poya menghabiskan uang yang bagiannya, walaupun sudah bagiannya. Aku dari dulu seekor kelinci pun artinya di bawah lembu apa? Katakanlah kambing atau domba ya. Di situ ya. Lembu, kambing atau domba pun tidak pernah dipotong sama aku. Ini lembu. Proteslah dia. Kenapa ini terjadi bapak? Bukankah dia yang sudah menyakiti hatimu, yang sudah menghabiskan uangmu, sekalipun dia sudah minta kekayaan dia? Seharusnya dia jangan pulang. Jangan begitu anakku. Bukankah kita berseru kepada Tuhan dan berterima kasih bahwa yang tadinya dia hilang, bahwa yang tadinya dia mati, ketemu dan hidup kembali. Ya, kalau soal harta, hartaku ini hartamu juga nya. Ya, itu jelas dikatakan. Bagianmu juga nya itu. Akhirnya sadarlah dia. Nah, saya mau katakan kepada saudara-saudara, sekalipun di sini bukan kisah nyata, tetapi disitulah nampak arti daripada momen pertobatan itu. Ya, kalau ayahnya, sekali-sekali dikatakan ayahnya di sini, terkadang bapaknya ayahnya, agar jangan liar artinya bapak di sorga dengan bapak di dunia ini, atau bapak kandung, bapak jasmani. Ayahnya dikatakan di sini.
Ya. Ayahnya itu dapat menerima kembali sekalipun abangnya tadinya tidak menerimanya. Apalagi Bapa di sorga, Bapa segala Bapa yang kita samakan dengan diri kita, yang selalu kita katakan Bapa. Setelah Dia memanggil kita anak, maka kita memanggil Dia Bapa. Memang kita bukan manusia pertama yang memanggil Bapa di sorga, tetapi kita percaya setelah Dia memanggil manusia itu anak, maka manusia memanggil Dia Bapa. Setelah Dia memanggil kita sobat, maka kita memanggil Dia sobat. Ini punya arti bagi kita. Jangan pernah sombong dan angkuh tatkala engkau memanggil Dia Bapa. Ini jamita, ini khotbah yang perlu kita renungkan. Ingat bahwa Dia yang pertama mengatakan itu, bukan kau dan aku. Ada orang sombong sama saya sampai 2 jam berdebat soal ini. Jangan panggil lagi hamba Tuhan. Pernah kalau nggak salah saya singgung dalam khotbah saya. Pernah itu ya. 2 jam lebih. Itu hanya masalah itu. Oh sekarang nggak. Jangan kita panggil hamba Tuhan. Kita kan udah saya sama seperti ini saya bilang. Saya panggil dia sobat setelah dia memanggil saya sobat. Kalau dia tidak memanggil saya sobat, saya tidak berani memanggil sobat. Sebab dia memanggil saya anak dan saya manggil dia Bapa. Oh tidak. Ya walaupun demikian jangan dipakai lagi hamba-hamba Tuhan. Memang betul sering saya berdoa. Sebab hamba tidak layak mewarisi kerajaan Tuannya. Sebab orang asing tidak layak mewarisi kekayaan bapaknya. Hanya anak kandungnya, hanya sobatnya lah yang tahu apa yang diperlakukan tuannya, bukan orang-orang lain. Ya, tidak mungkin karyawan tahu apa yang dikerjakan bos. Tetapi kita yang berkawan, sama seperti di Selmu ini, setiap saat 24 jam, dia yang melihat apa dia merokok atau tidak, dia berdoa atau tidak, dia menangis atau tidak, dan apapun segala sesuatunya selama 7 bulan di sini. Itu artinya orang yang dekat. Kalau karyawan dan bos dan tuan, itu tempatnya saya sudah berbeda-beda. Tetapi sobat adalah itu orang yang paling dekat walaupun tidak satu ranjang tidur dan sebagainya. Ini yang perlu kita renungkan saat ini. Bahwa pertama, tidak mustahil manusia bisa bertobat. Satu. Dan kedua, tidak mustahil orang yang kita sakiti bisa mengampuni kita. Ya, ini. Percayalah. Yang ketiga, bahwa memang terbukti bahwa kita ini manusia lemah. Tetapi dalam kelemahan kita ini, di dalam kejatuhan kita sekali, kita tidak mau jatuh ke lubang yang sama. Karena itulah apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam pertama Korintus 13. Ya, dahulu aku anak-anak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak, aku bertingkah laku seperti kanak-kanak. Tetapi setelah aku dewasa, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu. Itu artinya pertobatan. Kita mulai pekerjaan-pekerjaan, perbuatan-perbuatan yang menyenangkan semua orang dan hati Tuhan. Dan kita tidak berbuat lagi pekerjaan-pekerjaan yang lama. Itu jelas di pertama Korintus 13. Yang lama sudah berlalu, yang baru akan memulai. Ini. Jadi banyak renungan daripada pembacaan ini kita terima. Coba baca pertama Yohanes 1 ayat 9. Bantu saya sementara saya istirahat. Yang cepat. Dan yang kedua Yesaya 1 ayat 18. Siapa duluan dapat langsung aja. Pertama Yohanes pasal 1 ayat 9. Pertama Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita mengaku dosa kita, Dia tetap
Elohim yang setia dan adil sehingga dia mengampuni segala kejahatan. Garis bawahi jika dan segala, ya. Nanti ada penafsiran nanti mungkin pro dan kontra dan saya. Tapi saya harus buka ada yang firman Tuhan. Saya tidak peduli kalau ada yang kontra dengan apa yang saya sampaikan, ya. Udah? Yang kedua, apa yang saya katakan tadi? Yesaya 1:18. Langsung bacakan Yesaya 1:18. Yesaya, tadi Yohanes 1 Yohanes. Bukan Injil itu ya. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosa merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Diibaratkan buah kermiji, katakanlah sekarang buah naga yang merah itu. Kita tidak tahu apa ini buah kermiji ya deh. Tadai. Buah naga yang merah kali ya, itu saya kira paling merah dari seperti buah delima. Jadi kita gantilah buah kermiji itu tidak salah, bukan mengurangi atau merubah firman Tuhan ya. Terkadang kata orang, kenapa dirubah-rubah? Bukan soal merubah, tapi kita bayangkan macam mana buah naga merahnya. Itu maksud saya. Maka itu berikan kemuliaan kalaupun buah kermiji kita ganti dengan buah naga. Tidak salah itu ya. Bagaimana kita bisa mencerna. Sekalipun dosamu merah seperti buah naga yang merah itu kalau diperas, akan putih Seperti salju. seperti salju. Kain kesumba, tidak banyak orang tahu apa kain kesumba. Kepada kita orang Batak, ulus sirara. Ate, aduh kareta he. Sadung. Orang-orang Batak kenalkan sadung sirara. Di Nias mungkin ulusnya yang paling merah apa namanya, saya nggak tahu. Kalau kami sadung, kayak gitulah merahnya. Maaf ya yang ada tulisan hello. Asli merahnya. Itu sama dengan buah naga kalau diperas. Akan putih seperti Bulu domba. bulu domba. Jadi sangat berbeda warna. Kesimpulannya di sini bahwa dosa akan diampuni dan segala. Saya mau tanya dengan pembacaan ini. Kalau begitu apakah semua dosa diampuni? Ya, semua diampuni. Semua diampuni. Semua. Semua dosa diampuni. Terkecuali menghujat hambanya bertobat. Saya tidak singgung, maaf dulu, nanti ke sana. Dalam pembacaan itu tadi, semua dosa diampuni? Ya, semua dosa diampuni. Sudah? Ada yang mengatakan tidak? Saya katakan tidak. Bahasa Indonesia nilainya berapa dari SD? Saya rata-rata 8. 8. Hebat. Ada yang anam-anam saja? Seperti saya anam-anamnya itu. Anam-anam. Oh, betul. Rata-rata anamnya saya bahasa Indo. Uni 8. Maaf saya nggak mengejek kalau 8. Coba bahasa Indonesia yang benar kebalikan jika. Kaji. Bukan katanya. Pengertian jika, bukan kata ini Jika atau kalau. Kalau Itu identik. Lawan daripada itu sinonim. Wah, jago. Penting banget bahasa Indonesia. Jika kita mengocok narkoba yang biasa mengocok, maka tenanglah dia bisa melayang-layang. Amin. Jiwanya tenang. Kalianlah yang mengocok itu. Aku nggak tahu. Itu saya pakai kata jika. Jika tidak kau cop, Tidak melayang. ya tidak melayang. Kok susah-susah? Iya dokter. Itu makanya saya bilang apa kebalikannya. Udah mulai nampak? Siapa yang angkat tangan tidak semua dosa diampuni? Belum ada yang angkat tangan. Mulai, coba jelaskan. Enggak, betul. Tapi coba jelaskan biar kita semua tahu bahwa Anda sudah mengerti. Silakan. Dosa tidak dimaafkan apabila hambanya tidak bertobat.
Jangan lari dulu soal, nggak ada kata tobat di situ. Jangan lari dari pembacaan itu, nanti jadi liar. Saya tidak keberatan kalau kita berbeda pendapat. Apabila tidak mengakui dosanya. Kok lambat kali antenamu? Kau angkat tangan duluan tapi dia yang jawab. Jika kita mengaku, balikkan. Jika kita tidak mengaku, maka Tidak diampuni. tidak diampuni. Itu toh. Tepuk tangan buat Tuhan. Yang keras. Ini bukan ajaran Kristen ya, ajaran semua. Kalau kau tidak mengakui, kau tidak mau bertobat, ya tidak diampuni kau. Jadi jangan coba-coba kau klaim apa yang tertulis di situ. Terpuji nama Tuhan, tidak sia-sia. Agak sakit dada saya begitu keras. Faktor usia memang. Saya nggak bisa lagi sebetulnya teriak-teriak, tapi ya sudah. Agak sakit dada saya. Biarkanlah ya. Satu pengajaran, tapi tolong jujur. Kalau belum kalian bisa mengaminkan itu, tolong angkat tangan sama saya. Biar kita berdua. Tidak ada? Puji nama Tuhan berarti diaminkan ya. Amin. Luar biasa. Kita berdua nanti bahwa pengajaran itu sudah sampai kepada saudara. Amin. Tapi jangan coba-coba. Anda sudah mengerti, tetapi tidak ada perubahan. Mateo. Lebih bagus kita tidak mengerti daripada mengerti tidak melakukan. Lebih bagus tidak. Berdoa nanti, Tuhan jangan ajari saya tentang pengertian kebenaran yang daripadamu tentang sorga dan pengampunan dosa. Daripada saya mengerti tidak melakukan. Sudah? Jadi tidak semua dosa diampuni oleh Tuhan. Pernah saya bertanya, dosa apa yang paling berat, yang paling besar di mata Tuhan? Banyak kali lah, membunuh, memperkosa, mencuri dan sebagainya. Ya, baca di sini bukan kata saya loh, jangan salah loh. Ini yang mengatakan itu. Sampai kumal-kumal Alkitab saya ini, di sini bolak-balik. Nah. Di sini kebenaran. Itu makanya bolak-balik saya bilang, merenungkan firman Tuhan lebih jauh artinya daripada membaca dan mendengar, Saya tidak katakan Anda hanya membaca aja, saya tidak bisa menghakimi. Mendengar firman Tuhan, saya tidak katakan Anda tidak serius, tapi coba merenungkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Saya pernah katakan arti merenungkan firman Tuhan, tak satu pun bisa menjawab. Dan sering itu khotbah saya di mana-mana. Tidak ada yang bisa menyempurnakan, sempurna, sangat sempurna. Ingat gak apa yang saya katakan perumpamaan itu? Ada yang ingat? Lupa. Merenungkan firman Tuhan seperti binatang memamah biak, rumput-rumput dalam perutnya itu dikeluarkan, dikunyah-kunyah. Enak kali lah, walaupun aku nggak pernah jadi lembu. Tapi aku tahu lembu-lembu itu pada saat dikunyah, di situ dia menikmati enaknya minyak rumput-rumput ini. Ate, mekil ho, nah ada ho lembu. Ya, tidak sia-sia keringat saya ini. Wajah kalian saya lihat marminar-minar ate, marmiak-miak. Ya, tidak sia-sia. Upah saya bukan dari saudara-saudara. Upah saya sudah saya terima. Jangan terbalik ya. Kita membuat kebaikan, kita melayani dia. Jangan sekali-kali mengharapkan upah. Hati-hati khotbah saya. Bapak ini sering mengatakan sama saya, khotbahmu itu bukan kelas mereka menerima katanya. Tadi juga diingatkan saya. Hati-hati. Dan saya tidak pernah memberikan klasifikasi. Ini tingkat ini tingkat ini, tiga ini. Saya tidak mau. Firman Tuhan harus disampaikan apa adanya. Termasuk terkadang kalau bahasa saya tidak senonoh. Tetapi kalau saya tidak mengatakan dengan sebagainya, seperti apa adanya, terkadang nggak sampai. Lebih bagus kita katakan apa kata Alkitab. Di sini banyak bahasa-bahasa tidak senonoh. Pernah baca? Pernah? Ada yang tidak pernah baca? Tolong angkat tangan. Biasa saya tunjukkan sekarang.
tolong. Jadi semua sudah baca di sini. Banyak kata-kata yang tidak senonoh. Bahasa-bahasa vulgar ada. Tolong jujur, biar saya tunjukkan. Ada. Oh, berarti tahu semua. Ya udahlah, nggak usah saya buktikan. Saya kira ada yang berbohong di sini. Cuma malu dia. Di sini ada juga bahasa yang sebetulnya tidak pantas dibaca anak remaja, anak yang seharusnya dibaca oleh orang dewasa. Ya, tapi ya sudahlah, nggak kebagian kau, nggak aku kasih tunjuk itu. Mate mau. Tapi kalau angkat tangan, saya kasih tahu ayat-ayatnya di mana itu. Bahasa yang vulgar ada di sini. Bukan hanya kata-kata anjing di sini ada. Hai anjing-anjing ada di sini. Bukan hanya itu. Dan lebih parah lagi, bahasa pornologi ada di sini. Mau kita salahkan ini? Jadi tolong artikan khutbah saya terakhir. Kalau bahasa saya bilang saya kencing, titit saya titit. Terus macam mana Tuhan marah sama saya? Kata saya tidak senonoh, bilang titit. Titit pun anak-anak nggak tahu apa titit. Ya, hati-hati ya. Pengajaran saya harus saya katakan apa adanya. Dan saya senang kalau ada yang berdebat sama saya, artinya tidak menerima khutbah saya. Percaya. Akan semakin saya jelaskan. Ya, hati-hati. Termasuk masalah pengampunan dosa tadi. Dan yang kedua, udah cukup ya waktu kita terbatas. Tolong katakan tadi Pak, yang Bapak katakan itu. Yang kedua. Tentang Tadi yang saya bilang jangan dulu ke situ. menghujat Roh Kudus. Itu tolong katakan yang keras. Menghujat Roh Kudus. Tolong jelaskan dulu biar sama-sama kita dengar. Nggak apa-apa, gantian kita dulu. Sedikit banyaknya apa menghujat Roh Kudus karena Bapak sudah tahu. Saya tidak tahu. Buka Lukas 10. Lukas 10 dan Matius. Cepat-cepat waktu saya, dan saya tidak terlalu banyak bicara, terlalu capek. Ayat 10 dari Lukas 12. Ya, Lukas 12 ayat 10 dan juga ada itu di dalam Matius 12 ayat 31. Jelas di situ ya. Biar saya jelaskan. Kalau udah jumpa silakan baca. Ayo, jangan lihat kiri kanan, langsung baca yang keras. Menyamai suara saya. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Tolong hati-hati ya. Di sini akan terjadi pro dan kontra. Saya sudah bisa bayangkan. Ulangi pelan-pelan. Lambat baik. Jangan cepat kali kapal itu. Lambat. Setiap orang Pelan, lambat. Kurang lambat. Setiap orang terus. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, Stop. Sesuatu yang melawan anak manusia. Ingat ya, jangan sampai liar ya, jangan robah kata-katanya ya. Sesuatu yang melawan anak manusia. Lanjut, pelan-pelan baik. dia akan diampuni. Nah, ingat, dia akan Diampuni. anak manusia dilawan, dia diam. Jangan lupa, lanjut.